Halo Sobat BMKG, senang rasanya saya Nurul Iza Fitria kembali menyapa Sobat dalam program update perakiraan cuaca untuk wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 17 Oktober 2024. Inilah informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di Laut Filipina yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di sekitar Laut Sulawesi, kemudian di Laut Sulu dan di perairan timur wilayah Filipina. Selain itu, daerah konvergensi lainnya juga memanjang di perairan barat Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, dari Jambi hingga Riau, dari Selat Sunda hingga Lampung, Laut Cina Selatan, pesisir selatan Kalimantan Tengah, Teluk Tomini hingga perairan utara Sulawesi Utara, dan juga di wilayah Papua Selatan. Kemudian daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau berada di Selat Karimata, Laut Banda, dan di Laut Sulawesi. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Selanjutnya untuk prediksi angin permukaan wilayah Indonesia umumnya didominasi dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 46 km per jam. Untuk suhu udara umumnya berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 31 hingga 100%. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang laut wilayah Indonesia umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, namun perlu diwaspadai adanya gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter yang diperkirakan terjadi di wilayah perairan Pulau Enggano hingga ke Bengkulu, kemudian di perairan Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, kemudian di Selat Sunda bagian barat dan selatan, di perairan selatan Jawa hingga ke Pulau Sumba, kemudian di Samudra Hindia Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, dan di Selat Bali, Lombok hingga Alas bagian selatan. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca di kota-kota besar wilayah Indonesia. Inilah informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk Kota Padang, cuaca umumnya berawan tebal, sementara di Tanjung Pinang dan Banda Aceh terdapat potensi hujan ringan, kemudian di Medan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir bagi sobat yang berada di Kota Pekanbaru. Masih dari Pulau Sumatera, untuk Kota Pangkal Pinang, Lampung, dan Bengkulu, cuaca umumnya berawan tebal, sementara di Palembang diprediksi terjadi udara kabur. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir bagi sobat yang berada di wilayah Kota Jambi. Dari Pulau Sumatera kita beralih ke Pulau Jawa. Esok hari diprediksi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Selanjutnya untuk Bali dan Nusa Tenggara, di Kota Kupang dan Mataram, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan, namun di Denpasar terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya dari Pulau Kalimantan, untuk Kota Samarinda dan Banjarmasin berpotensi terjadi hujan ringan, sementara di Pontianak berpotensi adanya asap maupun kabut. Kemudian bagi sobat yang berada di Kota Palangkaraya dan Tanjung Selor, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Dari Kalimantan kita beralih ke Sulawesi. Untuk Kota Gorontalo dan Palu terdapat potensi hujan ringan, sementara di Makassar cuaca umumnya berawan, kemudian di Kendari berpotensi adanya asap maupun kabut. Selanjutnya perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir bagi sobat yang berada di Kota Mamuju dan Manado. Terakhir dari wilayah timur Indonesia, untuk Kota Ternate, Sorong, Nabire, dan Manokwari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, sementara di Kota Jayapura, Jayawijaya, dan Ambon berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Terakhir untuk Kota Merauke perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayahnya masing-masing, sobat dapat memantau di aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat, dan sampai jumpa.